Halo teman-teman, salam cas merah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Teman-teman, dalam video kali ini, materi dari kelompok kami adalah Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, materi kami ini merupakan materi kelas 12 ya teman-teman. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk, tambah pengetahuan kamu dengan menyimak video kami. Selamat menyaksikan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan seluruh-seluruhnya. Saya Arnoldus Lewar, saya akan menjelaskan tentang krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang krisis moneter. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto untuk meminta bantuan dari IMF atau International Monetary Fund dan mengakibatkan sejumlah perusahaan mengalami gulung tikar hingga banyak pegawai yang di PHK. Bahkan PHK tersebut mencapai 20 juta orang. Akibat PHK dan naiknya harga barang yang sangat cepat membuat meningkatnya angka kemiskinan Indonesia. Bahkan angka kemiskinan ini mencapai 50% dari total penduduk. Krisis perekonomian semakin tidak stabil dengan naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik pada tanggal 4 Mei 1998. Yang berikut krisis sosial. Pada saat krisis semakin dalam, muncullah ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk-bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Yang berikut krisis politik. Pemilu pada tahun 1997 yang diikuti dengan pelaksanaan sidang umum MPR pada Maret 1998 menetapkan kembali Soeharto menjadi Presiden RI untuk masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Pelantikan Soeharto yang ketujuh kalinya ini mendapat penolakan dari para mahasiswa dan sebagian besar masyarakat Indonesia. Penolakan ini terjadi dikarenakan berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Di antaranya, nilai-nilai demokrasi yang tidak dilaksanakan semestinya, banyak jajaran pemerintah yang menerapkan nepotisme, dan adanya ketidakadilan di bidang hukum. Yang berikut krisis hukum. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lembaga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Namun, banyak rekayasa yang terjadi dalam bidang peradilan tersebut. Seseorang yang bersalah dapat bebas dari hukuman dan seseorang yang tidak bersalah dapat dipenjara. Penyimpangan tersebut membuat masyarakat menghendaki reformasi di bidang hukum. Yang berikut, krisis kepercayaan. Periode Orde Baru tidak menjalankan praktik demokrasi secara tepat. Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ditambah dengan berbagai krisis yang terjadi yang membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat dan membuat semakin maraknya pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Yang berikut tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati. Demikian tuntutan yang ditorehkan oleh para aktivis mahasiswa. Kemunculan gerakan reformasi ini dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar,
Namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan-jalan karena aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah. Gerakan reformasi pada tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, pemberantasan KKN, yang keempat, penghapusan duit fungsi ABRI, yang kelima, penegakan supremasi hukum, dan yang terakhir adalah pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama dari gerakan reformasi ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Berikut adalah kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998, direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan ini lebih awal terjadi dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama tersebut karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan masyarakat berdemonstrasi. Ketua MPR dan DPR, Harmoko, kembali meminta Soeharto untuk mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting yang menyangkut gerakan reformasi pada tahun 1998. Soeharto mengundurkan dirinya dari jabatan presiden yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Saya Bergita Pemba, saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi. Nah, yang pertama, perkembangan politik dan ekonomi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Nah, teman-teman, Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Nah, ada dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR nomor 7/MPR/1973 yang berisi, jika Presiden berhalangan maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden. Nah, teman-teman, kita lihat ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi 1/4 dari tahun 1997. Nah, teman-teman, kita lihat ada tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Nah, ada bagian penting yang dibentuk oleh B.J. Habibie. Nah, teman-teman, kita lihat yang pertama, ada pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada sidang istimewa MPR pada tahun 1998. Yang ketiga, ada reformasi bidang politik. Yang keempat, pelaksanaan pemilu pada tahun 1999. Terus yang kelima, ada pelaksanaan referendum Timur Timur. Nah, yang keenam, reformasi bidang ekonomi, dan yang terakhir ada reformasi bidang hukum. Nah, itu teman-teman penjelasan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Sekarang kita lanjut yang kedua, ada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, teman-teman, Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Nah, perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Nah, teman-teman, kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden, yakni ada PKB, ada Golkar, ada PPN, ada PAN, ada PK, dan ada PDIP. Nah, di awal pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid,
membubarkan 2 departemen. Yang pertama yakni ada Departemen Penerangan dan yang kedua ada Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, ada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, teman-teman, kamu tahu kan Megawati Soekarno Putri adalah presiden perempuan yang pertama di Indonesia ini. Nah, kita lihat, Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Nah, kabinet ini memiliki 5 agenda. Yang pertama, ada membuktikan sikap tugas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Terus ada yang terakhir, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Teman-teman, kita lihat ada beberapa bidang yang dibentuk oleh Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, ada bidang reformasi bidang hukum dan pemerintah. Terus yang kedua, ada reformasi bidang ekonomi. Yang ketiga, masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Yang keempat, disintegrasi politik dan keuangan. Yang kelima, upaya pemberantasan KKN. Yang keenam, pelaksanaan pemilu 2004. Nah, itu teman-teman penjelasan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Teman-teman, kita lihat yang terakhir, ada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita sebut dengan SBY. Nah, teman-teman, Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa dengan SBY tadi dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada tanggal berapa? Pada tanggal 20 Oktober 2004. Nah, sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia rancangkan dalam program 1000 hari pertama pemerintahannya. Nah, teman-teman, kita lihat ada upaya yang dibuat oleh SBY untuk mengatasi pemberantasan kemiskinan tadi. Yang pertama, ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua, ada reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Terus yang ketiga, ada upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Terus yang keempat, ada pelaksanaan pemilu 2009. Dan yang terakhir, ada euforia berdemokrasi, demokrasi masa reformasi. Ya Mailu, kali ini saya akan menjelaskan bagian C, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah teman-teman, perkembangan sebuah bangsa sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta. Nah teman-teman, kepedulian apa saja yang dikembangkan oleh pemerintah dalam bidang pengetahuan dan teknologi itu ternyata sudah ada loh teman-teman sejak masa kolonial. Nah berikut bentuk-bentuk kepedulian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ada satu nih, pemerintah mendirikan lembaga iptek yaitu Batavia Genostaf Waterstaff atau BGWK pada abad ke-18. Yang kedua, pada tahun 1817 pemerintah membentuk organisasi penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam atau OPIKA. Yang ketiga, pada tahun 1926 pemerintah membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau DERENAS. Nah, oleh karena itu, perkembangan pesat di Indonesia itu sering terjadi. Apa saja perkembangannya? Yang pertama ada Nurtaino atau Industri Dirgantara Nasional. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, perkembangan teknologi di Indonesia itu sangat diuntungkan oleh bumi minyak yang terjadi pada tahun 1970-an. Bumi minyak ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Indonesia ketika pemerintah Orde Baru merancang alih teknologi tinggi, khususnya pembuatan industri pesawat terbang nasional. Nah, dari BPIS inilah kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtaino atau IPTN di Bandung.
Nah, ada perusahaan armada laut atau PAL. Di Surabaya ada Badan Teknologi Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata. IPTN ini juga menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia. Dan PT PAL ini berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Nah, pada awalnya IPTN ini hanya memperoleh ahli teknologi tinggi berdasarkan lisensi yang dimiliki. Tahap berikutnya, IPTN diizinkan untuk merakit pesawat di Indonesia ya teman-teman. Oleh karena itu kerjasama lainnya juga dijalin adalah dengan Boeing, salah satu industri pesawat terbang di dunia. Nah, kerjasama yang dijalin adalah meningkatkan kemampuan manajemen IPTN agar efisien dan memproduksi secara maksimal. Nah, berikut adalah contoh gambar dari pesawat CN235 ya teman-teman. Nah, yang kedua, teknologi transportasi dan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi komunikasi Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, itu merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia. Sistem komunikasi satelit ini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik PALAPA. Nah, pemanfaatan satelit ini mampu menghubungkan hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga wilayah regional Asia Tenggara. Nah, di Indonesia sendiri, komunikasi telepon, telegram, dan telex semakin lancar. Daya jangkau siaran TVRI juga dan RRI mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain teknologi, komunikasi, pemerintah juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Nah, salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Nah, pembangunan jalan bebas hambatan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Nah, pada saat tahun 1987, pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang, Tanjung Priok. Nah, pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa kita sendiri loh teman-teman. Dia bernama Ki Joker Raga Sukawati, yaitu teknologi Sosrobayo. Nah, teman-teman, ini adalah gambarnya. Nah, teknologi tersebut itu memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet. Karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol, layang ini dibangun segaris dengan jalan dan diputar melintang jalan setelah pilar-pilar tersebut kering. Nah, teknologi Sosrobayo menjadi kebanggaan nasional dan teknologi tersebut. Nah, oleh karena itu dibangunlah jalan-jalan tol di luar negeri yang memanfaatkan teknologi tersebut. Jalan tol di luar negeri juga memanfaatkan teknologi seperti Amerika, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, bahkan Korea juga mengikuti jalan tol dari Indonesia loh teman-teman. Nah, selain teknologi Sosrobahu, pembangunan jalan tol juga membangunkan teknologi cakar ayam. Nah, teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa juga loh teman-teman, bernama Setianto. Nah, penemuan teknologi cakar ayam Setianto ini berawal dari pemerintahan Bung Karno yang mensukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Untuk itu, dibangun gardu listrik di wilayah Ancol yang merupakan rawa-rawa. Nah, teknologi cakar ayam ini juga mampu membangun fondasi di wilayah rawa-rawa loh teman-teman. Keberhasilan pembangunan gardu listrik dengan fondasi cakar ayam ini menjadi salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan Asian Games. Oke, yang ketiga nih teman-teman, ada revolusioner hijau. Nah, revolusioner hijau perlu diketahui adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Namun, kala itu kita lihat apa yang dilakukan oleh Orde Baru. Ide modernisasi pertanian pertama ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal atau kita sebut dengan Demas. Nah, Demas ini merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip bertani modern pada sekelompok petani tradisional. Nah, dalam pelaksanaan modernisasi pertanian ini, program Demas ini melakukan dan menerapkan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan tata cara bertanam, dan penyediaan sarana irigasi yang baik. Nah, aktivitas tersebut dikenal sebagai panca usaha tani.
Pada saat itu, tahun 1964, pemerintah kemudian memformulasikan program tersebut menjadi program pembangunan pertanian dengan nama Bimbingan Massal atau BIMAS. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian pemerintah, pemerintah melakukan penataan program IMAS menjadi intensifikasi khusus atau INOS. Nah, penerapan bibit unggul yang dilakukan oleh pemerintah mampu meningkatkan jumlah hasil panen di tiap hektarnya dan mampu memperpendek masa tanam padi pada penggunaan pestisida, dan dalam pemberantasan hama juga mampu menurunkan jumlah hama pengganggu. Nah, penggunaan pupuk kimia dan pestisida itu mendorongkan peningkatan produktivitas lahan semakin tinggi sehingga hasil panen pun bertambah di setiap hektarnya. Penggunaan teknologi dalam pengolahan pasca panen, terutama mesin pengolahan gabah, dan membuat gabah itu semakin cepat diolah menjadi beras, program insterilisasi, eksinterilisasi, dan mekanikasi. Nah, itu juga dikembangkan oleh program pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Nah, teman-teman, di verifikasi pertanian itu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, yaitu dengan memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Misalnya seorang petani selain juga menjadi petani juga harus melakukan peternakan ayam dan beternak ikan. Yang kedua adalah memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Misalnya pada suatu lahan selain ditanam jagung, juga ditanam padi ladang. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir nih teman-teman, yaitu dampak perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini juga mendukung dan menopang aktivitas manusia dan juga memberikan dampak kepada penggunanya, baik positif maupun negatif. Nah, dampak positif teknologi terhadap masyarakat, pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi seperti media komunikasi sosial dan situs-situs yang dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Nah, seiring berkembangnya teknologi komunikasi di Indonesia, terasa komunikasi itu menjadi lebih mudah ya teman-teman dengan perkembangan teknologi. Jika kita lihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi terkadang membuat orang yang dari malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphonenya, atau orang biasa bilang dengan menjauhkan yang dekat atau mendekatkan yang jauh. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan melihat fenomena yang sedang terjadi khususnya di Indonesia saat ini, sangat dikhawatirkan perkembangan teknologi itu membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, sehubung dengan perkembangan ini, dibutuhkan juga peningkatan akan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, perubahan karena perkembangan teknologi terjadi cukup cepat. Secara tidak sadar maupun sadar telah merubah beberapa pola hidup masyarakat, khususnya Indonesia. Selain itu, dampak negatifnya yaitu perkembangan mereka dalam bersosialisasi menjadi sangat lambat. Karena terlalu fokus dengan gadget ya teman-teman, itu tidak baik. Nah, hal tersebut dan kemajuan teknologi membawa dampak positif banyak, namun begitu juga dampak negatifnya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai generasi penerus bangsa harus benar-benar cerdas teman-teman untuk memilah mana yang positif dan mana yang negatif agar perkembangan teknologi ada yang bisa kita sikapi dengan bijak, selayaknya dilakukan dan dijalankan dan benar dengan seimbang juga. Nah, berikut adalah gambar teknologi di zaman sekarang ya teman-teman. Nah, teknologi baru dapat menciptakan kebudayaan baru pada masyarakat, serta teknologi sebagai pertanda kemajuan kebudayaan. Semakin berkembangnya teknologi, di mana informasi apa saja bisa masuk dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, berarti ikut serta mempengaruhi tergesernya nilai-nilai budaya Indonesia. Mulai dari dampak negatif ini ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi. Ini adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan kepada teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak orang mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Berbagai informasi yang telah terjadi di berbagai dunia kini telah dapat kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Tentunya kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang lebih besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya.
Nah, perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Nah, saat ini Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, baik masyarakat perkotaan ataupun perdesaan. Nah, kemajuan teknologi televisi, telepon, dan telepon genggam atau yang sering kita sebut dengan gadget itu bukan hanya melanda masyarakat kota saja ya teman-teman, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat sampai di pelosok-pelosok desa. Apa yang terjadi? Akibatnya segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, untuk sesaat ini sesungguhnya sangat berpengaruh ya terhadap kebudayaan di Indonesia, bahkan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, jika kesadaran manusia akan kebudayaan Indonesia sudah tidak ada, maka lama-kelamaan semakin canggihnya teknologi itu juga mengakibatkan semakin punah kebudayaan Indonesia. Sayang sekali kan teman-teman. Karena itu, alangkah baiknya kita tidak terlalu kecanduan terhadap teknologi yang semakin canggih. Dan gunakan teknologi tersebut dengan kebutuhan saja ya teman-teman, ingat kebutuhannya. Karena pada hakikatnya kemajuan dan teknologi itu dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tidak dapat kita hindari, itu mungkin saja terjadi. Nah, tetapi kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luas agar kemajuan teknologi itu tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma dan juga nilai-nilai yang luhur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.